Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, pasca wafatnya Sultan Agung tahun 1645 Masehi, Kerajaan Mataram Islam menjadi tergantung pada VOC, sebuah serikat dagang dari negeri Belanda. Dengan berbekal persenjataan yang canggih pada saat itu, VOC menjelma sebagai stempel bagi penguasa Mataram yang sibuk sendiri dengan konflik internal para bangsawan yang tak berkesudahan. Puncaknya adalah terbaginya Mataram Islam menjadi 3 bagian, yakni Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Wafatnya Sultan Agung merupakan kehilangan besar bagi sejarah perkembangan Mataram Islam. Satu persatu daerah kekuasaannya berkeinginan untuk memisahkan diri. Sebagai pewaris utama Kerajaan Mataram, Amangkurat I tidak begitu piawai dalam mengelola intrik-intrik politik di internal kerajaan. Bahkan sang raja memerintah dengan tangan besi dan memusuhi siapa saja yang dicurigai akan mendongkel kekuasaannya. Amangkurat I justru meninggal dalam pelarian akibat istana Mataram digempur oleh pemberontakan Trunojoyo. Amangkurat II yang bertahta menggantikan sang ayah dalam posisi terjepit. Dengan minimnya dana dalam menjalankan pemerintahan serta kurangnya laskar tentara kerajaan untuk menjaga kewibawaan istana, akhirnya muncullah VOC sebagai investor baru bagi sang raja guna membantu menumpas pemberontakan dengan imbalan penguasaan wilayah Mataram. Keputusan VOC menerima Amangkurat II sebagai sekutu dalam menumpas pemberontakan Trunojoyo merupakan perjudian besar dengan biaya yang mahal. Namun, sejalan dengan resiko yang ditanggung, VOC juga dijanjikan menguasai sebagian wilayah Mataram. Perjanjian yang diadakan di Jepara ini sangat merugikan pihak Mataram yang bersedia menggadaikan wilayahnya untuk biaya perang. Dalam perjanjian ini, selain menyerahkan sebagian wilayah Mataram, Amangkurat II harus rela kehilangan wilayah strategis di sepanjang pantai Pulau Jawa. Bahkan Amangkurat II harus membayar mahal biaya perang tersebut. Setelah Trunojoyo takluk, Mataram berhutang 2,5 juta gulden kepada VOC sebagai biaya perang. Pada tahun 1680 Masehi, Amangkurat II
memerintahkan pembersihan hutan Wonokerto yang terletak 10 km dari selatan Surakarta yang rencananya untuk dibangun Keraton Kartasura. Saat itu Pangeran Puger, adik Amangkurat II, menempati Keraton Pleret setelah ditinggalkan oleh Trunojoyo. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat dan Pangeran Puger merupakan anak-anak dari Amangkurat I. Raden Mas Rahmat terlahir dari Permaisuri Kulon, sedangkan Pangeran Puger alias Raden Mas Derajat terlahir dari rahim Permaisuri Wetan. Pangeran Puger menolak bergabung dengan Amangkurat II karena terdapat isu bahwa Amangkurat II bukanlah Raden Mas Rahmat, namun merupakan anak dari Gubernur Hindia Belanda, yakni Cornelis Spilman, yang menyamar sebagai Raden Mas Rahmat. Perang antara Pangeran Puger dan Amangkurat II pun terjadi pada November 1680 Masehi. Babat Tanah Jawi menyebutnya sebagai perang antara Mataram melawan Kartasura. Pada tanggal 16 November 1681 Masehi, Pangeran Puger akhirnya menyerah kalah dan istana Pleret pun runtuh. Panembahan Nata Praja dari Adilangu yang dianggap sebagai sesepuh Mataram selanjutnya ditunjuk untuk mengesahkan Amangkurat II sebagai penguasa tunggal Mataram Islam. VOC memang sangat berpengaruh dalam suksesi raja-raja di Mataram Islam. Di sisi lain, kekuatan VOC banyak dimanfaatkan para penabuh gendang perang bagi bangsawan yang mencoba menggulingkan kekuasaan. VOC tentu juga diuntungkan karena memperoleh konsesi tertentu dari calon raja yang didukungnya. Raja yang tersingkir bisa bernasib tragis seperti yang dialami Amangkurat III. Meski peristiwa itu banyak dihubungkan dengan kutukan kekuasaan bagi sang ayah, yakni Amangkurat II, yang tercatut dalam buku Babat Tanah Jawa. Meski terkesan menjadi raja yang lemah dan mudah dipengaruhi, Amangkurat II diam-diam menyiapkan perlawanan terhadap VOC. Setelah berhasil menumpas pemberontakan melalui bantuan VOC, Amangkurat II hilang rasa hormatnya dan tidak lagi bergantung pada VOC. Pada tahun 1685 Masehi, Amangkurat II menampung buronan VOC, yakni Untung Suropati, dengan diberi tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan. Amangkurat II juga merestui Kadipaten Pasuruan untuk direbut Untung Suropati yang didukung oleh Patih Nerang Kusuma. Pada akhirnya, sikap mendua sang raja akhirnya pun terbongkar dengan ditemukannya surat-surat Amangkurat II kepada kerajaan Cirebon, Johor, Palembang, dan Inggris yang berisi ajakan untuk memerangi VOC. Selain itu, Amangkurat II juga mendukung pemberontakan yang dilakukan Kapiten Jongker tahun 1689 Masehi.
Pada tahun 1703 Masehi, Amangkurat II wafat dan digantikan oleh anaknya Amangkurat III. Raja Mataram yang bernama asli Raden Mas Sutikno ini merupakan anak satu-satunya Amangkurat II. Namun, naiknya sebagai Raja Mataram sejatinya tidak didukung oleh rakyat kebanyakan, tak terkecuali VOC. Mereka lebih memilih Pangeran Puger, yakni adik dari Amangkurat II alias paman Amangkurat III. Akhirnya terjadilah perang saudara antara tahun 1704 hingga 1708 yang dimulai dari pemberontakan Pangeran Suryo Kusumo, yakni anak dari Pangeran Puger. Pada tahun 1704 Masehi, Amangkurat III mengirim utusan untuk memburu Pangeran Puger, namun sang paman berhasil menyelamatkan diri ke Semarang. Dengan dukungan kekuatan VOC di Semarang, Pangeran Puger mengangkat dirinya sebagai Susuhunan Mataram dengan gelar Paku Buwono I. Dukungan VOC kepada Pangeran Puger memang tidak gratis, karena bila bisa menaklukkan Amangkurat III, Pangeran Puger harus menyerahkan wilayah Priangan, Cirebon, dan Madura Timur kepada VOC. Pada tahun 1705, pasukan Paku Buwono I bergerak menyerang Amangkurat III dan berhasil menduduki Keraton Kartasura. Amangkurat III pun hidup dalam pelarian dengan membawa pusaka-pusaka keraton. Ekspedisi penangkapan Amangkurat III pun dibentuk VOC tanggal 19 Juni 1707 yang dipimpin Herman de Wilde. Pada akhirnya sang raja pun tertangkap di Surabaya tahun 1708 dan dibawa ke Batavia. Amangkurat III selanjutnya diasingkan ke Sri Lanka hingga ajalnya tahun 1734 Masehi. Semua benda pusaka keraton yang dibawanya turut menyertainya ke Sri Lanka dan menolak untuk memberikannya kepada Pangeran Puger. Pemerintahan Amangkurat III yang singkat ini menurut Babat Tanah Jawi merupakan kutukan dari Amangkurat I kepada Amangkurat II yang telah meracuni minumannya dikala melarikan diri karena Istana Pleret diduduki oleh Trunojoyo tahun 1677 Masehi. Konon Amangkurat II dikutuk bahwa kelak keturunannya tidak ada yang menjadi sunan kecuali satu orang, yakni Amangkurat III, dan itu pun hanya sebentar. Setelah peperangan antara Paku Buwono I dan Amangkurat III, perang suksesi terjadi kembali yang melibatkan 5 kubu. Perpecahan pasca mangkatnya Paku Buwono I ini mengakibatkan kerajaan Mataram Islam terpecah belah. Naiknya putra Paku Buwono I yang bergelar Amangkurat IV menimbulkan perselisihan di antara para bangsawan istana. Penobatan Amangkurat IV ditentang oleh para saudaranya, yakni Pangeran Purbaya, Pangeran Balitar, Pangeran Arya Dipanegara, serta sang paman Arya Mataram.
Pelibatan VOC dalam membantu mendudukan Pakubuwono I sebagai raja membutuhkan biaya yang mahal. Hutang raja sebelumnya, yakni Amangkurat II kepada VOC, memang dihapus. Namun sebagai gantinya, Kerajaan Mataram diwajibkan mengirimkan beras secara gratis kepada VOC. Mataram harus menyetor sebesar 1.300 ton per tahunnya yang dilakukan selama 25 tahun. Selain itu, kerajaan harus mengakui kekuasaan VOC di Batavia, Priangan, Cirebon, dan Semarang. Kerajaan Mataram juga harus melepas kekuasaan Madura bagian timur, meliputi Sumeneb dan Pamekasan. Orang Jawa juga dilarang berlayar di sebelah timur Lombok, sebelah utara Kalimantan, serta bagian barat wilayah Lampung. Pada tahun 1719, Pakubuwono I wafat dan digantikan putranya Raden Mas Surya Saputra. Sang putra tidak mengambil gelar Pakubuwono seperti sang ayah, namun bergelar Amangkurat IV, meneruskan gelar sepupunya Amangkurat III. Amangkurat IV dikenal sebagai Bapak Wangsa Mataram karena menurunkan terah kerajaan yang berkuasa di Surakarta dan Yogyakarta. Dari permaisuri Ratu Kencana, Amangkurat IV berputra Pakubuwono II. Dari garwo Selir Mas Ayu Tejawati terlahir Hamengkubuwono I, serta dari selir lainnya, yakni Mas Ayu Karoh, melahirkan Pangeran Mangkunegara, yaitu ayah dari Mangkunegara I. Di era pemerintahan Amangkurat IV, kerajaan Mataram Islam terpecah belah dan terbagi menjadi 5 kubu. Perang saudara yang memperebutkan tahta Mataram ini oleh sejarawan disebut sebagai Perang Suksesi Jawa Jilid II. Konflik ini bermula dari penobatan Amangkurat IV yang ditentang oleh ketiga saudaranya, yakni Pangeran Purbaya, Pangeran Balitar, dan Arya Dipa Negara. Sementara kubu yang lain adalah Arya Mataram yang tak lain adalah pamannya sendiri. Penyerangan awal dilakukan oleh Pangeran Balitar kepada Arya Dipa Negara di Madiun. Arya Dipa Negara takluk dan selanjutnya bergabung bersama Pangeran Balitar di Kartasekar atau Keraton Kartasura. Pada bulan Oktober tahun 1719, Amangkurat IV dengan dibantu VOC menyerang Arya Mataram di Pati, yang kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Tahun 1720, gabungan pasukan Amangkurat IV menyerang Pangeran Balitar di Kartasura, yang selanjutnya menyingkir ke wilayah timur. Pada tahun 1721, Pangeran Balitar akhirnya meninggal dunia karena sakit saat berada di Malang. Saudara Amangkurat IV lainnya, yakni Arya Dipa Negara, dibuang ke Tanjung Harapan. Sementara
Pangeran Purbaya dibuang ke Batavia tahun 1723 Masehi. Amangkurat IV sementara memang bisa mengendalikan keadaan, namun pergolakan kembali terjadi pasca wafatnya tahun 1726 diiringi naiknya Paku Buwono II menjadi Raja Mataram. Pada tahun 1726 Masehi, Amangkurat IV jatuh sakit. Konon sakitnya sang raja karena diracun oleh seseorang. Belum sempat menemukan pelakunya, Amangkurat IV keburu meninggal dunia dan digantikan sang anak yang bergelar Paku Buwono II. Di masa inilah terjadilah peristiwa geger pecinan yang melibatkan orang-orang Tionghoa dan didukung oleh para bupati pesisir dengan mengangkat Sunan Kuning sebagai Raja Mataram. Paku Buwono II atau dikenal dengan nama Sunan Kumbul mempunyai nama asli Raden Mas Purbasuyasa. Sunan Paku Buwono II bertakhta di usia 15 tahun, sehingga para tokoh istana pun bersaing untuk mempengaruhinya. Ibu Suri Amangkurat IV dikenal lebih bersahabat dengan VOC. Sedang di kubu lainnya, golongan anti VOC diwakili oleh Patih Cakrajaya. Faksi perlawanan terhadap VOC bertambah kuat tatkala telah datang laskar orang-orang Tionghoa dari Batavia. Laskar Tionghoa ini bersumpah setia pada Raja Mataram, Sunan Prabu Paku Buwono II, untuk berjuang bersama-sama mengusir VOC dari tanah Jawa. Geger pecinan disebut pula sebagai tragedi Angke, atau menurut bahasa Belanda adalah Cine Zenmoord, yang artinya pembunuhan orang Tionghoa. Peristiwa ini berawal dari krisis ekonomi pasca jatuhnya harga gula sebagai komoditas ekspor utama VOC. Guna mengisi kas keuangan yang semakin menipis, VOC melakukan monopoli perdagangan di Batavia. Selain itu, kebijakan VOC ini banyak menyasar orang-orang Tionghoa yang secara umum taraf perekonomiannya lebih maju untuk dijadikan objek pemerasan. Kebijakan VOC ini meresahkan para orang Tionghoa dan bersiap untuk mempersenjatai diri. Karena terdesak oleh VOC, Laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Kapiten Sepanjang selanjutnya banyak melarikan diri ke daerah sekitar, termasuk wilayah Mataram. Peperangan pun kian meluas dan mendapat simpati dari Kerajaan Mataram. Aliansi antara Kerajaan Mataram dan Laskar Tionghoa pun tercipta dan sepakat membentuk pasukan gabungan. Perang melawan pasukan aliansi Jawa Tionghoa inilah disebut sejarawan Profesor Wasino
sebagai perang yang terbesar sepanjang sejarah VOC. Pada mulanya, aliansi gabungan Mataram dan Tionghoa sangat solid melawan VOC. Namun, melihat beberapa kekalahan pasukan tersebut di berbagai tempat, Pakubuwono II memutuskan berbalik arah dan memilih berdamai dengan VOC. Niat Pakubuwono II ini ditentang para petinggi kerajaan, panglima perang, serta para bupati di wilayah Mataram. Mereka kemudian mengangkat Raden Mas Garendi, yakni cucu Amangkurat III, menjadi raja baru bergelar Amangkurat V atau dikenal pula dengan nama Sunan Kuning. Keraton Kartasura pun digempur dan Pakubuwono II melarikan diri hingga meminta bantuan VOC. Keberhasilan pasukan gabungan Amangkurat V dan Laskar Tionghoa menduduki istana Kartasura tidak membuat situasi menjadi reda. Di pihak lain, Pakubuwono II bersama VOC dan pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat IV sedang menyusun kekuatan. Pada akhirnya, usaha Pakubuwono II pun berhasil mengusir Amangkurat V dari Kartasura. Meski keraton Kartasura berhasil dikuasai, Pakubuwono II tidak lagi tinggal di Kartasura. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, bila istana kerajaan telah rusak oleh peperangan, maka dianggap tidak memiliki wahyu keprabon lagi. Pakubuwono II selanjutnya mencari wilayah lain yang layak huni untuk dijadikan istana baru. Akhirnya terpilihlah Desa Solo sebagai tempat keraton baru bagi Pakubuwono II. Pada tanggal 17 Februari tahun 1745, keraton di Desa Solo secara resmi digunakan sebagai pengganti istana lama yang kemudian diberi nama Surakarta. Meski demikian, perang suksesi masih berkepanjangan dan terus menguras energi kerajaan Mataram Islam. Pakubuwono II memang telah berhasil merebut tahtanya kembali. Namun, api pemberontakan tak kunjung padam hingga ajal menyebutnya tahun 1749 Masehi. Sebelum wafatnya sang raja, perjanjian pun diadakan pada tanggal 11 Desember 1749 antara Pakubuwono II dengan VOC untuk memuluskan suksesi raja pengganti. Peristiwa ini menegaskan pengaruh VOC yang begitu dominan dalam mengatur suksesi raja-raja di Mataram Islam. Setelah memindahkan keraton dari Kartasura ke Surakarta, Pakubuwono II tetap menghadapi sisa-sisa pemberontakan Tionghoa dalam peristiwa Geger Pecinan. Para pendukung yang masih tersisa dipimpin oleh keponakannya sendiri, yakni Raden Mas Said,
alias Pangeran Sambernyowo, putra dari Pangeran Mangkunegara. Kekuatan pemberontakan pun kian solid setelah bergabungnya Pangeran Mangkubumi, yakni adik dari Pakubuwono II, ke dalam barisan Pangeran Sambernyowo. Di tengah menghadapi pemberontakan yang tak kunjung padam, Pakubuwono II yang tengah sakit-sakitan kemudian memanggil Gubernur VOC bagian pesisir, Baron von Hohendorf, untuk memuluskan suksesi raja selanjutnya. Sesuai wasiat sang raja, pada tanggal 20 Desember 1749 Masehi, Pakubuwono II digantikan putranya Raden Mas Suryadi yang bergelar Pakubuwono III. Pengukuhan Pakubuwono III sebagai raja ditentang oleh para pemberontak. Di belahan wilayah Mataram lainnya, bahkan sebelum Pakubuwono III ditunjuk VOC menggantikan sang ayah, Pangeran Mangkubumi mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said yang diambil menantu oleh Pangeran Mangkubumi juga ditunjuk sebagai patihnya. Kerajaan Mataram Islam terpecah belah menjadi dua poros kekuatan yang sama-sama kuat dan masing-masing sangat sukar untuk ditaklukkan. Pakubuwono III selama didukung oleh kekuatan VOC, maka akan sulit menggusurnya dari tahta Mataram. Di sisi lain, pemberontakan juga demikian kuat, hingga peperangan berpotensi berlarut-larut tanpa menyisakan pemenangnya. Hingga pada tahun 1752, Pangeran Mangkubumi selanjutnya mengambil jalannya sendiri dan membiarkan aliansinya dengan Pangeran Sambernyowo. Perang berkepanjangan membutuhkan biaya besar dan membuat VOC mengalami kebangkrutan. VOC selanjutnya menghubungi Mangkubumi secara diam-diam, seraya menawarkan separuh wilayah Mataram bila menghentikan perlawanan. Di sisi lain, VOC juga menyuruh orang keraton untuk menghasut Raden Mas Said bahwa sebenarnya Mangkubumi tidak suka kepadanya dan takut dikhianati. Taktik VOC pun berhasil dan Pangeran Sambernyowo akhirnya memisahkan diri dari pasukan Pangeran Mangkubumi. Perundingan akhirnya dilakukan antara VOC dan Pangeran Mangkubumi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan di Desa Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti berisi pengakuan kepada Mangkubumi sebagai raja yang menguasai separuh wilayah Mataram. Dari kesepakatan ini, Pangeran Mangkubumi tidak diperbolehkan memakai gelar Susuhunan seperti gelar yang disandangnya tatkala Pakubuwono II wafat. Mangkubumi kemudian menyetujuinya serta memilih gelar baru sebagai sultan, yakni Sultan Hamengkubuwono yang pertama.
pada tanggal 1 Oktober 1756 Masehi, Pangeran Mangkubumi secara resmi dinobatkan sebagai Raja baru di Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mataram yang kedua di samping Kasunanan Surakarta. Kesepakatan dalam perjanjian Giyanti ini membuat Raden Mas Said murka dan semakin gencar melakukan perlawanan baik kepada VOC, Surakarta maupun Yogyakarta. Perjanjian Giyanti yang memecah Mataram Islam menjadi dua menjadikan Raden Mas Said kalap karena merasa dikhianati Pangeran Mangkubumi. Serangan demi serangan Pangeran Sambernyowo pun kian gencar, bukan hanya ke Pakubuwono III, namun juga menyasar VOC dan Pangeran Mangkubumi. Pemberontakan ini bukanlah tanpa alasan, karena bagaimanapun juga Raden Mas Said merasa berhak untuk ditakhtakan sebagai Raja Mataram. Perjanjian Giyanti yang membelah kerajaan menjadi dua bagian menandai senjakala kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Di sisi lain, pengaruh VOC kian bertambah kuat dan lebih mudah mengontrol cengkramannya. Pakubuwono III tetap bertakhta di Kasunanan Surakarta. Sementara Pangeran Mangkubumi sudah mendapatkan haknya sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama di Yogyakarta. Namun, sebagai sesama saudara keturunan Amangkurat IV, Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo belum mendapatkan bagian kekuasaannya. Pangeran Sambernyowo merasa berhak mendapatkan takhta karena sang ayah Arya Mangkunegara merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Sementara Arya Mangkunegara sendiri kehilangan takhta yang seharusnya menjadi haknya, bahkan diasingkan ke Sri Lanka akibat sikap perlawanannya terhadap VOC. Maka perjanjian Giyanti pun ditentang oleh Pangeran Sambernyowo, seraya terus-menerus mengadakan perlawanan tanpa sekutunya yang sudah diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Pada tanggal 17 Maret 1757 Masehi, pemberontakan Raden Mas Said membuahkan hasil dengan diadakannya Perjanjian Salatiga yang diadakan di Gedung Pakuwon, Salatiga, Jawa Tengah. Dalam perjanjian tersebut, Raden Mas Said harus menyatakan kesetiaannya pada Raja Kasunanan Surakarta dan VOC. Sang Pangeran Sambernyowo diangkat sebagai Pangeran Miji yang mempunyai kekuasaan setara dengan raja-raja Jawa dan berhak menyelenggarakan acara penobatan raja walaupun tidak diperkenankan duduk di singgasana Dampar Kencana.
Raden Mas Said kemudian dinobatkan sebagai Adipati Mangkunegaran I dengan wilayah kekuasaannya disebut sebagai Mangkunegaran. Dalam perjanjian Salatiga ini, Pakubuwono III harus memberikan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta sebanyak 4.000 cacah. Wilayah Mangkunegaran sekarang ini meliputi Kecamatan Banjarsari Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, serta Kecamatan Ngawen dan Semin di Yogyakarta. Perjanjian Salatiga memang dapat meredam konflik di internal Kerajaan Mataram Islam dengan terbentuknya 3 Raja Jawa, yakni Pakubuwono III, Hamengkubuwono I, dan Mangkunegara I. Namun, kekuatan Mataram Islam yang semula tunggal menjadi kian lemah dan lebih mudah dikendalikan oleh VOC. Dengan perpecahan ini, secara politis VOC lebih mudah mengawasi para keturunan raja di masing-masing kerajaannya. Kewenangan para raja juga diatur oleh VOC dengan mencabut atau mengurangi hak dan kewenangan raja di wilayah kekuasaannya. Akibat campur tangan VOC dalam konflik susesi di internal kerajaan, juga membuat wilayah Mataram Islam kian menyempit sebagai kompensasi hutang bantuan perang dikala raja menghadapi pemberontakan. Seluruh pelabuhan di berbagai wilayah utara Pulau Jawa sepenuhnya diserahkan pihak Mataram kepada VOC. Dengan kekuasaannya tersebut, VOC dapat memonopoli dan mengendalikan distribusi komoditas barang yang keluar masuk Pulau Jawa, meliputi beras, kayu, dan barang manufaktur lainnya. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.